kita gunakan momen sebenarnya ini ya. Ini momen yang luar biasa. Bulan ini adalah bulan Agustus, bulan hari kemerdekaan. Mari kita manfaatkan momen ini ya. Jadi dengan sampaikan bebas, kita merdeka dari kekerasan seksual ya. Halo Melawarman Muda, senang sekali rasanya saya Tri Ivan Darmawan dapat berjumpa dengan kalian semua di Unmul Podcast. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas lebih detail tetapi tetap santai bersama teman-teman perwakilan dari Pansel Satgas PPKS Unmul tahun 2022 dengan tema mengenal lebih dekat dengan Pansel Satgas PPKS Unmul. Sudah hadir juga di sini bersama saya Ibu Agustinawati SHMH dan Kak Indah Nuryawati Ningsih selaku perwakilan dari Pansel Satgas PPKS Unmul. Assalamualaikum Ibu dan Kak Indah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan keputusan Rektor Universitas Melawarman, Ibu dan Kak Indah ini merupakan salah satu perwakilan dari Pansel Satgas PPKS Unmul nomor 1822 garis miring UN 17 garis miring HK.02.03 garis miring 2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Melawarman tahun 2022. Benar Ibu ya? Betul. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu dan bisa menyebutkan statusnya apa di lingkungan universitas kita serta jabatannya di Pansel ini seperti apa. Oke baik, selamat pagi Melawarman Muda. Perkenalkan saya Ibu Agustina sebagai Ketua Pansel di Ketua Pansel Satgas PPKS Unmul tahun 2022 ini. Saya di sini mengundang adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen, bahkan teman-teman tendik ikut mendaftar dan bergabung di dalam Satgas PPKS Unmul. Mungkin begitu. Kalau Kak Indah? Ya, halo Melawarman Muda. Perkenalkan nama saya Indah Nuryawati Ningsih. Saya juga termasuk salah satu perwakilan dari Panitia Seleksi Satgas PPKS. Dan juga perwakilan dari mahasiswa khususnya yang akan berusaha untuk kemudian bersama-sama juga dengan teman-teman dari Pansel mencari teman-teman yang bersedia untuk mau bersama-sama gitu ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Oke, berarti Kak Indah ini salah satu mahasiswa yang punya interest di bidang penanganan kekerasan seksual ya, benar ya? Kalau boleh tahu perwakilan dari mahasiswa ini ada berapa Kak di Pansel ini? Iya, di Pansel itu perwakilan mahasiswa ada 3. Ada 3, oke. Cukup lumayan untuk bisa mewakilkan peran-peran mahasiswa di Universitas Melawarman. Oke, mungkin kita akan membahas pertama ini seperti apa sih latar belakang bagaimana Pansel ini bisa terbentuk, mulai dari awal proses seleksinya dan kapan dan bagaimana aja proses seleksi yang diadakan oleh pihak Universitas Melawarman. Mungkin bisa diceritakan? Oke, mungkin sedikit saya ceritakan ya. Jadi beberapa waktu lalu kita Pansel, sebelum kita bergabung menjadi Pansel dan terpilih gitu ya, kita mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Puspeka dari Kementerian Pendidikan. Kemudian setelah dari 43 orang yang mendaftar, yang kalau tidak salah kemarin sifatnya malah rekomendasi ya dari beberapa fakultas di Universitas Melawarman. Setiap fakultas itu mengirimkan sekitar 3 atau 4 orang yang terdiri dari unsur dosen, tendik dan mahasiswa. Nah, setelah itu kita mengikuti pelatihan dan keluarlah hasilnya. Nah, dari 40 sekian itu kemudian keluarlah 20 orang, nama-nama 20 orang. Setelah itu kita kemarin diuji publik ya. Jadi uji publiknya itu dalam bentuk diwawancara sekaligus disaksikan oleh perwakilan fakultas yang juga turut hadir saat itu, dan kemudian terpilihlah 7 orang. Nah, 7 orang itu berdasarkan SK Rektor tadi yang disebutkan oleh Mas Ivan, 3 diantaranya terdiri dari dosen, kemudian 1 dari tendik, dan 3 dari unsur mahasiswa. Begitu Mas Ivan. Berarti prosesnya dari 43 besar menjadi 20 besar baru terpilihlah 7 besar. Alhamdulillah.
Kalau Kak Indah sendiri prosesnya ini sebagai delegasi ataukah mendaftar sendiri seperti apa? Jadi sama seperti Ibu ya, kan kalau misalnya dari setiap fakultas tuh rekomendasi. Nah, jadi kemarin memang rekomendasi perwakilan dari mahasiswa gitu, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP berarti? Iya. Nah kemudian ya itu tadi setelah kemudian direkomendasikan, kita sama-sama menyelesaikan ya secara sistematis tahapan-tahapan dari panitia seleksi itu sendiri gitu, mulai dari penyelesaian modul, kemudian uji publik, kemudian lagi sampai akhirnya kita final gitu ya, di akhir kemarin terbentuklah gitu pansel. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai tugas pansel sendiri itu seperti apa? Apakah hanya benar-benar menseleksi ataukah akan tetap ada pendampingan kepada nanti satgas yang terpilih nanti atau seperti apa Ibu? Oke, untuk tugas pansel memang sejauh ini setelah kita pemilihan ketua kemarin ya. Jadi kita sudah mulai bekerja dengan didahului awalnya kita membentuk menyiapkan timeline. Karena tugas kita ini kurang lebih 1 bulan, jadi sampai di akhir Agustus ini kita sudah harus menyerahkan nama-nama kepada pimpinan perguruan tinggi, sehingga cukup padat sebenarnya. Jadi ada di awal kemarin kita sudah sempat sosialisasi via Zoom. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mula Warman Muda sekalian. Kemudian nanti ada beberapa di media dan beberapa tempat di baliho di sekitar Universitas Mula Warman supaya lebih gampang diakses oleh teman-teman Mula Warman Muda sekalian. Kemudian selain itu nanti ada seleksi pemberkasan. Jadi teman-teman sekalian yang saat ini mungkin sedang menyaksikan, kami buka pendaftaran hingga tanggal 19 Agustus 2022. Jadi mari kalian semua yang punya kepedulian terkait dengan kekerasan seksual, mari bergabung dengan kami, wujudkan gitu ya, sampaikan bahwa tunjukkan kepedulian kamu terhadap kekerasan seksual ini. Mari bersama-sama kita berantas kekerasan seksual di universitas kita yang tercinta, bergabung dengan menjadi Satgas PPKS Unmul. Jadi kita tunggu sampai tanggal 19 Agustus. Setelah itu nanti ada tahapan untuk seleksi berkas. Setelah itu nanti kita sampaikan ada sesi wawancara dan uji publik sekitar kurang lebih 5 hari. Nanti kita angkat di website, kita akan lihat komentar, dan setelah itu kita sampaikanlah hasilnya kepada pimpinan perguruan tinggi. Begitu Mas Ivan. Berarti serangkaian dalam sebulan ini cukup padat ya Bu ya? Cukup padat sekali. Padat sekali. Padat, merayap ya padat. Iya. Oke, kita beralih ke Kak Indah. Kalau pansel ini kan terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk Kak Indah sendiri sebagai mahasiswa ini, peran di panselnya ini kira-kira seperti apa dan apa saja tugas yang sudah dijalankan dengan statusnya sebagai mahasiswa? Terima kasih ya Kak Ivan ya. Tadi sudah juga dijelaskan sama Ibu, itu adalah gambaran besar tugas dari pansel gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya posisi saya sebagai seorang mahasiswa, peran apa yang kemudian saya berikan gitu. Yang pertama, posisi saya di pansel itu adalah sebagai anggota gitu ya. Pasti itu menunjang dan membantu proses ketua gitu ya, maupun anggota-anggota lainnya dalam proses penyusunan timeline, kemudian pemberkasan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tugas gitu ya, peran saya sebagai seorang mahasiswa pasti tentunya membantu teman-teman gitu ya dalam proses penyelesaian tahapan-tahapan dari pansel itu sendiri. Berarti tugasnya tetap dibagi rata ya, tidak memandang status. Kita kerjasama. Mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai syarat dan berkas apa saja yang telah Ibu persiapkan dan Kak Indah persiapkan untuk mendaftar pansel kemarin. Oh oke. Jadi terkait dengan pada saat kita mendaftar menjadi pansel saat itu, memang cukup ini ya, artinya saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman juga menyiapkan beberapa hal yang kemudian saya anggap dapat dipertimbangkan oleh panitia saat itu, yaitu yang pertama berkas yang saya siapkan karena kebetulan saya juga menjadi Sekretaris Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman.
dan kemudian saya juga sebagai koordinator divisi litigasi di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, sehingga memang ada beberapa kasus yang sudah kami tangani terkait dengan isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu ya Mas Ivan. Selain itu juga ada beberapa kajian yang sudah pernah kami lakukan, dan itu juga kami lampirkan saat itu pada saat pendaftaran. Ya alhamdulillah sepertinya mungkin dipertimbangkan ya Mas Ivan beberapa hal itu, sehingga kemudian saya ada di sini, karena memang sebenarnya sangat tidak mudah kita duduk di sini ya. Kita bersama-sama di dalam pansel ini, kita akan memilih teman-teman Satgas yang akan bekerja selama 2 tahun. Mudah-mudahan panitia kemarin tidak salah pilih ya, kita menentukan 7 orang ini, dan saya di sini menyampaikan juga kepada Mula Warman Muda untuk mengawasi kinerja yang kami lakukan gitu. Jadi apa yang kami lakukan dengan harapan semoga dalam proses ini tidak ada hal yang kemudian membuat informasi kepada yang harus kami sampaikan kepada Mula Warman Muda itu terhambat gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang sekiranya teman-teman sekalian Mula Warman Muda yang ada di rumah dan di tempat manapun gitu bisa memberikan masukan kepada kami tim pansel jika kemudian ternyata ada hal atau kekurangan dalam proses penyampaian informasi. Begitu Mas Ivan. Tapi menurut saya Bu ya, melihat banyak sekali pengalaman pendampingan Ibu kepada isu-isu yang berkaitan, Mula Warman Muda sepertinya nggak salah pilih Ibu deh untuk menjadi pansel, bahkan menjadi ketua dan bisa duduk bersama kita saat ini. Oke, kalau untuk Kak Indah, bagaimana, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk pendaftaran pansel, dan mungkin adakah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pansel ini atau seperti apa? Kalau tadi dengar punya Bu Agustina, Masya Allah banget. Masya Allah, ya Allah, banyak sekali. Gak akan salah pilih gitu ya. Kalau misalnya saya gitu ya, kemarin itu kan saya kalau misalnya di sisi mahasiswa gitu ya, itu kan pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang itu fokusnya itu membahas mengenai isu perempuan gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu poin gitu ya, saya bisa menjadi pansel juga karena punya pengalaman itu gitu. Kalau misalnya saya tuh kalau misalnya di organisasi selalu masuknya di bidang keperempuanan gitu. Jadi Cocok. itu salah satu yang saya manfaatkan sebenarnya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, sama-sama bekerja sama gitu di pansel ini. Berarti pejuang hak perempuan sekali ya Kak Indah ini ya. Luar biasa. Oke, kita setelah membahas pansel, kita beralih lebih fokus lagi ke Satgas itu sendiri. Nah, kira-kira mungkin teman-teman Mula Warman Muda belum mengetahui apa sih itu Satgas PPKS Unmul, kenapa harus terbentuk dan bagaimana kebelakang-kebelakangnya. Dari Ibu sendiri dan dari Kak Indah sendiri, bagaimana sih pendapat atau point of view dari masing-masing Ibu dan Kak Indah mengenai definisi Satgas PPKS Unmul ini? Baik, terima kasih Mas Ivan ya. Jadi terkait Satgas itu memang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya, karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, bahwa setiap universitas itu diharuskan memiliki satuan tugas. Jadi yang sebelumnya, setelah tadi kita sempat singgung pansel ya, jadi memang sebelumnya harus didahului dengan adanya pansel, kemudian ada Satgas. Nah, Satgas ini sebenarnya cukup banyak tugas yang akan dilakukan ya. Jadi memang Satgas ini punya poin penting dalam pelaksanaan kekerasan seksual, karena tadi kalau kita lihat dari ketentuan peraturan menteri, selain melakukan pencegahan juga melakukan penanganan. Nah, terkait dengan Satgas, maka bicara tentang pencegahan itu juga mereka akan melakukan evaluasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga penanganan, karena bisa jadi dalam proses nanti setelah terbentuknya Satgas, teman-teman yang punya kompetensi di dalam bidangnya sesuai bidangnya masing-masing, karena memang nanti penyaringannya juga cukup ini ya teman-teman Mula Warman Muda sekalian, karena minimal jumlahnya adalah gasal, jumlahnya minimal 5 orang, dan kita berharap lebih sebenarnya karena memang Satgas itu tugasnya cukup berat.
Jadi ada laporan per 6 bulan sekali, harus ada evaluasi, sosialisasi dan macam-macam. Mungkin begitu Mas Ivan. Kalau dari Kak Indah? Iya, tadi sama seperti Ibu sebenarnya karena kita satu kesatuan ya Bu. Ya. Siap, satu kesatuan. Satu pemikiran, satu. Ya. Jadi ya itu tadi tugas kita, kalau misalnya Satgas rincinya itu pasti kita membahas mengenai tugas-tugasnya gitu Kak Ivan ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan juga tadi, selain tugasnya adalah memberikan pencegahan gitu ya terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual atau kejahatan seksual lainnya, juga penanganan gitu. Pasti ini berhubungan dengan penyusunan pedoman gitu, kemudian sosialisasi, kemudian lagi menindaklanjuti adanya kekerasan seksual, pendampingan dan lain sebagainya gitu. Makanya betul tadi kata Ibu bahwasanya ayo bersama-sama gitu ya kita menciptakan lingkungan yang damai, nyaman untuk kita semua gitu ya, terutama kita sebagai seorang yang bekerja dalam bidang pendidikan atau yang mungkin sekarang kita sedang menempuh pendidikan begitu. Oke. Kemudian setelah kita bahas tugas, mungkin teman-teman Mula Warman Muda di sana penasaran berkasnya seperti apa yang harus dipersiapkan? Apakah harus juga melampirkan pengalaman mereka sebelumnya atau seperti apa, Bu? Oke, jadi ini buat Mula Warman Muda sekalian ya, terkait dengan persyaratan untuk melakukan pendaftaran dan bergabung bersama dengan Satgas PPKS Unmul. Ada 3 syarat sebenarnya yang perlu kita siapkan. Jadi yang pertama ada syarat utama. Jadi syarat utama itu adalah tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Nah, di sini bicara kekerasan itu luas ya, teman-teman sekalian. Jadi verbal, non-verbal dan lain sebagainya. Jadi itu nanti ada semacam surat pernyataan yang ada di dalam, kami siapkan di dalam Juknis dan ada linknya di situ, nanti bisa teman-teman sesuaikan karena ada sekitar 2 surat pernyataan yang bisa disiapkan oleh teman-teman sekalian untuk mengisi dan menguploadnya kepada di dalam J-form yang kami siapkan. Selain itu ada syarat yang penting juga adalah syarat administrasi. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup teman-teman sekalian, jadi namanya dan lain sebagainya, pengalaman dan lain sebagainya, mungkin pengalaman penelitian, bergabung dengan organisasi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu adalah surat rekomendasi dari pimpinan fakultas. Jadi mungkin dalam hal ini bisa dekan atau mungkin wakil dekan 1 atau wakil dekan 3. Kalau seperti kami di Fakultas Hukum tidak ada WD 3 ya, jadi adanya WD 1. Jadi silahkan bisa ketemu dengan beliau untuk meminta surat rekomendasi. Selain itu, nah ini ada, mungkin tadi kami sedikit sebelumnya menceritakan bahwa saya siapa, basicnya siapa, Mbak Indah siapa. Nah ini masuk ke dalam syarat tambahan. Nah jadi syarat tambahannya itu adalah yang pertama pernah mendampingi korban kekerasan seksual. Nah ini opsional bentuknya. Jadi kalau Mula Warman Muda sekalian mungkin pernah mendampingi kasus kekerasan seksual, silahkan mungkin dibuktikan bisa dengan surat keputusan atau surat tugas saat melakukan pendampingan. Begitu juga dengan pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. Jadi memang isunya ini teman-teman sekalian Mula Warman Muda yang ada dimanapun berada, ada 3 isu sebenarnya. Jadi kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. Jadi Satgas ini bukan hanya fokus kepada perempuan, tapi ada 3 hal. Jadi gender, kekerasan seksual dan disabilitas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. Jadi 3 hal itu. Jadi silahkan teman-teman sekalian yang mungkin pernah bergabung, mendampingi dan lain sebagainya terkait 3 isu yang tadi saya sebutkan, kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas, boleh sekali ditambahkan ya, karena ini opsional bentuknya supaya bisa jadi pertimbangan kami di Pansel bahwa adik-adik dan teman-teman sekalian itu, Bapak Ibu sekalian punya ada tambahan gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan untuk pertimbangan kami. Mungkin begitu Mas Ivan. Berarti kalau opsional meskipun tidak punya pengalaman tersebut, teman-teman Mula Warman Muda tetap bisa daftar ya Bu ya? Bisa, jadi bisa banget. Jadi cukup melampirkan tadi, mengisi yang pertama ngisi daftar riwayat hidup, kemudian surat rekomendasi, mengisi pendaftaran itu udah cukup. Tapi kalau misalnya punya yang tadi saya sebutkan, silahkan. Jadi bisa banget ya. Oke, berarti teman-teman Mula Warman Muda di luar sana yang tidak punya pengalaman yang berkaitan tetap bisa kok untuk mendaftar Satgas PPKS Unmul
Jadi nggak perlu risau atau takut karena nggak punya pengalaman tersebut, tapi punya keinginan yang besar untuk bergabung. Oke. Kemudian untuk timeline sendiri, kira-kira seperti apa yang sudah disusun oleh panitia seleksi? Bisa dijelaskan mungkin oleh Kak Indah? Iya. Jadi timelinenya gitu ya. Yang pertama itu ada pendaftaran calon anggota dan penerimaan berkas itu pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Agustus gitu. Kemudian juga nanti pada tanggal sebelumnya ada sosialisasi ya Kak ya, sosialisasi yang kemarin sudah kita lakukan gitu ya. Nah kemudian tadi pendaftaran itu sampai dengan tanggal 19 Agustus nanti, kemudian pemeriksaan berkas pada tanggal 20 Agustus. Jadi selesai pendaftaran kami langsung melakukan pemeriksaan gitu kan, karena melihat masa jabatan kami yang cukup singkat, tapi kami berusaha untuk kemudian menuntaskannya gitu ya. Hanya dengan 1 bulan, benar? Nggak nyampe. 1 bulan. Kemudian ada pengumuman hasil seleksi berkas dan administratif itu pada tanggal 22 Agustus. Nah, kemudian wawancara pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Agustus. Kemudian pengumuman hasilnya pada tanggal 26 Agustus serta uji publiknya pada tanggal 26 sampai 30 Agustus. Kemudian tadi pengumuman hasil wawancara dulu kayak pada tanggal 26, kemudian dilanjut oleh uji publiknya. Uji publik. Berarti cukup padat ya. Tapi teman-teman Melawarman Muda jangan takut karena proses yang cukup ketat atau cukup berdekatan, karena teman-teman semua memiliki interest yang besar. Marilah kita luangkan waktunya untuk sebulan ini dalam proses seleksinya nanti. Oke, kemudian pertanyaan besar teman-teman di luar sana, kenapa sih harus ada seleksi yang begitu ketat untuk calon Satgas ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Agustina. Oke, kenapa sih jadi syaratnya mungkin jadi ketat itu karena memang waktunya terbatas ya. Jadi memang sebelumnya kita kemarin targetnya itu di awal bulan September, tapi kemudian kita memang setelah nanti nama-nama itu muncul, fix kita akan rektorat ya atau pihak perguruan tinggi itu akan share nama-nama yang terpilih di dalam Satgas itu ke dalam Puspeka, sehingga ada beberapa pertimbangan sampai kemudian itu harus selesai, nama-namanya sudah harus kita setorkan itu di akhir Agustus. Jadi memang kegiatan itu jadinya cukup padat karena memang kami sebagai pansel pun baru bertemu pertemuan pertama dan sekaligus pemilihan ketua saat itu di tanggal 8 Agustus. Kita langsung menyiapkan hampir setiap hari kita bertemu rapat, bukan hanya di satu ruangan tapi juga ruangan lain, yaitu di media sosial, WA, nggak tahu jam, nggak tahu waktu gitu ya. Yang penting kita koordinasi jalan terus. Jadi memang kami berharap dengan waktu yang terbatas bukan berarti nanti hasilnya justru akan dipertanyakan gitu ya, karena kami yakin teman-teman sekalian Melawarman Muda yang ada di manapun berada, termasuk teman-teman dosen dan tendik yang punya kepedulian besar ya terhadap isu ini. Jadi mari jangan ragu, mari bergabung, sampaikan segala tujuan visi misi yang kamu inginkan gitu ya. Jadi kamu punya pandangan ke depan bahwa kampus ini harus bersih dari yang namanya kekerasan seksual. Jadi stop kekerasan seksual. Bagi kamu Melawarman Muda yang mau bergabung, ayo jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu, segera mendaftar. Oke, pertanyaan selanjutnya dan mungkin menuju pertanyaan yang terakhir. Adakah teman-teman atau rekan-rekan dosen yang memiliki interest besar atau dari Ibu dan Kak Indah sendiri melihat antusiasme mereka ini seperti apa? Oke, kalau melihat antusiasme, saya rasa ini sudah cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi teman-teman dosen memang beberapa pertimbangannya adalah bidang ilmu sebenarnya. Jadi ini lebih kepada apa? Tapi kalau kemarin pada saat kita sosialisasi ya via Zoom itu saya lihat karena yang bertanya itu semua unsur ya, jadi dosen, tendik, dan mahasiswa. Alhamdulillah semua pihak itu artinya tidak ada yang misalnya hanya dosen saja, tendik atau mahasiswa, tapi mereka bersama-sama. Jadi semua unsur itu punya semangat yang sama. Saya sebenarnya sebelumnya sudah merasa awalnya optimis, tapi kemudian turun, saya khawatir gitu ya. Tapi ternyata setelah sosialisasi saya bangkit kembali. Ternyata memang para warga kampus di Universitas Melawarman, dosen, tendik, mahasiswa ternyata antusiasmenya cukup tinggi. Jadi saya punya
target yang cukup besar. Mudah-mudahan kita bisa lebih dari angka 5 karena memang minimal itu gasal dan berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 dosen, 2 mahasiswa dan 1 tendi, karena memang terutama ini Mula Warman Muda jadi catatan 50% harus mahasiswa. Nah, jadi ini laki-laki juga dipertimbangkan, jangan nanti merasa ini perempuan loh, isunya perempuan sehingga laki-laki nggak mau ikut bergabung. Jadi di kami saat ini juga pansel juga mempertimbangkan adanya laki-laki, dan dari 7 orang ada 1 laki-laki. Maka di pansel, di Satgas juga seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, kamu laki-laki maupun perempuan, dosen, tendik, mahasiswa, ayo bergabung. Buat teman-teman Mula Warman Muda yang laki-laki, jangan risau atau jangan minder duluan, karena meskipun kita tahu korban kekerasan seksual lebih dominan ke perempuan, tetapi tetap ada potensi dari korban laki-laki. Jadi marilah jadi representasi pihak laki-laki sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman. Nah, kalau untuk Kak Indah sendiri, ada nggak sih teman-teman kampus yang bertanya syaratnya seperti apa dan melihat antusiasme mereka ini seperti apa? Iya, betul banget Kak Ivan, sama yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang setelah sosialisasi kemarin tuh langsung kebuka gitu, langsung ternyata banyak banget yang antusias terhadap Satgas ini gitu, terutama dari teman-teman, karena memang saya bidangnya di FKIP gitu ya, ternyata dari FKIP juga banyak gitu, dan kemudian juga ada pansel yang dari FISIP, dari ANUP, dan ternyata banyak juga gitu yang kemudian teman-teman mahasiswa itu ternyata antusiasnya tinggi gitu, mulai bertanya-tanya gimana pendaftarannya, terus persyaratannya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai pansel kan tentunya kita juga berhak untuk membimbing gitu ya, mengarahkan, membimbing gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melihat tinggi nggak antusiasnya, ya pasti tinggi gitu Kak Ivan, karena melihat kasusnya juga tinggi gitu ya, pasti teman-teman yang kemudian memiliki jiwa untuk simpati dan empati dan simpati yang tinggi pasti berusaha untuk kemudian saya harus menjadi bagian di dalamnya. Itu yang harus diingat, jiwa simpati dan empati kita. Oke. Last but not least, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan singkat kepada Mula Warman Muda untuk dapat bergabung dan mendaftar di Satgas PPKS Unmul. Mungkin bisa dari Kak Indah duluan. Iya. Halo Mula Warman Muda, teman-teman, kita sebagai seorang perempuan dan juga sebagai seorang manusia gitu ya, kita punya hak dan juga punya kewajiban untuk kemudian menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang setara, lingkungan yang nyaman gitu ya, ketika kita menempuh pendidikan atau ketika kita bekerja dalam bidang pendidikan. Jadi untuk teman-teman semua, ayo kita bersama-sama gitu ya menuntaskan permasalahan mengenai kekerasan seksual, pelecehan seksual maupun kejahatan seksual. Jadi jangan pernah ragu untuk kemudian teman-teman mendaftar sebagai Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ibu, silakan. Oke, kalau dari saya mungkin closingnya adalah begini. Kita gunakan momen sebenarnya ini ya. Ini momen yang luar biasa. Bulan ini adalah bulan Agustus, bulan hari kemerdekaan. Mari kita manfaatkan momen ini ya. Jadi dengan sampaikan bebas, kita merdeka dari kekerasan seksual ya. Jadi mari manfaatkan momen ini bersama-sama. Mari kita bersemangat bersama. Kita tumpas kekerasan seksual di universitas kita tercinta. Ayo bergabung, jangan sungkan. Ingat 3 isu tadi, ada kekerasan seksual, gender, dan disabilitas ya. Jadi kamu baik laki-laki maupun perempuan, karena korban kekerasan seksual bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Maka ayo bergabung, jangan sungkan, segera mendaftar. Oke. Terima kasih Mas Ivan. Itu dia obrolan santai kita bersama perwakilan dari Pansel Satgas PPKS Unmul. Banyak banget yang udah disampaikan, mulai dari seleksi berkas maupun timeline dan apa aja tugas Satgas nanti ketika terpilih. Dan jangan lupa untuk laki-laki dan perempuan, mari bergabung mendaftar menjadi Satgas PPKS Unmul, dan mari kita gaungkan bersama hashtag Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Sekian episode podcast kali ini. Jangan lupa teman-teman Mula Warman Muda untuk subscribe YouTube Unmul TV, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.